Para penyebar Islam disebut para ulama ataupun apa dan bahkan wali dulu memahami satu hal yang penting itu, bahwa manusia tidak bisa dipaksakan dari budayanya. Kalau agama ingin hidup di dalam masyarakat, ia harus bisa bicara dengan bahasa budayanya itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Eko Yudi di channel Tauhid Cinta. Setiap bulan Ramadan pasti tidak pasti juga sih, kadang-kadang muncul pertanyaan, bahkan pertanyaan itu menimbulkan perdebatan yang hampir selalu muncul dan sering dipertanyakan di meja makan, di meja tongkrongan dan lainnya sebagainya gitu. Bahkan di media sosial pun banyak hal yang diperbincangkan gitu, di grup percakapan ataupun di ruang-ruang diskusi kecil, bahkan kadang di masjid. Nah, perdebatan sederhana ini tapi sering memanas gitu, yaitu tentang ini tradisi atau bid'ah, ini budaya atau ajaran agama gitu. Sebenarnya boleh tidak sih, boleh nggak sih gitu. Nah, pertanyaan itu muncul ketika orang melihat bahwa sebelumnya bahwa tradisi-tradisi ataupun kebiasaan masyarakat Nusantara gitu itu selalu berbenturan atau disengaja dibenturkan dengan agama gitu, yaitu mungkin bisa nyadran, padusan, takbir keliling ataupun halal bihalal, atau di berbagai tradisi Ramadan lainnya, dan seringkali diskusinya itu tidak pernah berakhir dengan pemahaman, melainkan dengan perdebatan yang panjang, bahkan saling bermusuhan gitu, tak jarang dengan satu dengan lainnya gitu. Sejarah menunjukkan satu hal yang penting, agama tidak pernah hidup sendirian. Saya ulang lagi, kayak tema yang sebelumnya yang pernah saya ulas juga, bahwa sejarah menunjukkan satu hal yang penting, agama tidak pernah hidup sendirian dan tidak pernah berada di ruang yang kosong. Ia selalu hadir di dalam kebudayaan manusia. Ketika Islam datang ke Nusantara, ya, ia tidak datang ke tanah yang kosong. Ia datang ke masyarakat yang sudah mempunyai bahasa, tradisi, kebiasaan, makanan, cara berpakaian, cara berinteraksi, cara merayakan sesuatu, cara merayakan waktu. Dan alih-alih untuk menghapus semua itu, justru Islam bernegosiasi, beradaptasi dengan budaya itu. Beberapa tradisi disaring, beberapa pula juga diberi pemaknaan yang baru, beberapa ditinggalkan, beberapa justru dipertahankan gitu. Nah, dari proses itulah sebenarnya lahir apa yang kita kenal hari ini sebagai Islam Nusantara gitu. Meskipun kalau kita perdebatkan lagi tidak akan ada habisnya, apakah Islam Nusantara itu agama ataupun mazhab dan lain sebagainya, tapi kita tidak jangan pernah terjebak di dalam hal itu gitu. Nah, bagi banyak masyarakat, agama tidak hanya dipahami lewat kitab suci ataupun ceramah-ceramah di dalam masjid ataupun mimbar-mimbar yang tinggi lah. Ia dipahami sebagai sebuah lewat kebiasaan, lewat makan bersama, lewat ziarah kubur, lewat berbagi takjil, lewat mudik, lewat halal bihalal, ataupun tradisi menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami daripada teori-teori, ataupun mungkin seorang anak tidak mengerti konsep tentang teologis yang rumit gitu, tapi ia mengerti Ramadan itu ketika ikut berangkat tarawih bareng bersama keluarga, duduk menunggu azan maghrib, ataupun melihat orang tuanya meminta maaf di hari Lebaran. Nah, di situ agama itu menjadi pengalaman hidup gitu loh, bukan hal-hal sesuatu yang memang selalu kita pikirkan itu rumit dan lain sebagainya gitu. Nah, masalah muncul ketika tradisi dilihat memang secara hitam dan putih. Semua harus dikotak-kotakkan. Ini benar, ini salah, ini murni, ini itu menyimpang. Padahal kehidupan manusia itu tidak bisa sesederhana itu gitu. Tradisi mungkin adalah hasil dari perjalanan panjang. Ia terbentuk dari sejarah, lingkungan, dan pengalaman masyarakat. Menghapus tradisi tanpa memahami konteksnya kadang sama juga seperti mencabut akar dari akar pohon tanpa melihat tanahnya gitu. Nah, pohon itu mungkin tidak langsung tumbang, tapi secara perlahan ia akan kehilangan sumber hidupnya. Salah satu alasan mengapa Islam bisa berkembang luas di Nusantara adalah karena ia tumbuh secara kultural.
Ia masuknya lewat jalur perdagangan, pernikahan, kesenian, dan juga kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat Nusantara. Bukan lewat paksaan, perang, pedang, bukan juga lewat penghapusan budaya secara total gitu. Nah, para penyebar Islam yang kemudian disebut para ulama ataupun apa dan bahkan wali dulu memahami satu hal yang penting itu, bahwa manusia tidak bisa dipaksakan dari budayanya. Kalau agama ingin hidup di dalam masyarakat, ia harus bisa bicara dengan bahasa budayanya itu gitu. Nah, bukan berarti semua tradisi harus diterima tanpa kritik. Tradisi juga perlu dilihat secara keseluruhan dari berbagai perspektif. Apakah ia membawa nilai kemaslahatan atau kebaikan? Apakah ia termasuk bisa memiliki potensi untuk merusak, bisa untuk menindas, atau justru menguatkan kebersamaan? Tapi cara membacanya harus lebih bijak. Tidak boleh tergesa-gesa, tidak juga melihatnya sebagai hitam dan putih, karena seringkali di balik tradisi yang mungkin kita lihat sederhana, ada makna, ada simbol sosial dan spiritual yang sangat dalam gitu. Nah, perdebatan tentang tradisi dan bid'ah mungkin tidak akan pernah selesai dimanapun, karena manusia selalu hidup di antara dua hal itu gitu, hitam dan putih gitu. Ajaran yang datang dari langit dan kebudayaan yang tumbuh dari bumi, Islam di Nusantara lahir dari pertemuan dua dunia itu. Langit memberi nilai, bumi memberi bentuk, dan mungkin juga yang perlu kita jaga bukan hanya kemurnian ajarannya, tapi juga bagaimana kebijaksanaan dalam memahami manusia itu sendiri. Karena agama pada akhirnya bukan hanya soal benar ataupun salah, tapi juga soal bagaimana manusia hidup dengan lebih baik, lebih damai, dan lebih saling memahami. Dan itulah prinsip dari kemanusiaan. Sampai berjumpa lagi di tema berikutnya yang lebih asik, yang lebih berbudaya, lebih bernusantara dan beragama. Tetap di channel Tahu Cinta. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wallahu muwaffiq lakum wa muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.